Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan ini kita telah memasuki satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan, yang di mana bulan ini penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan keterbebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dapat merasakan, dapat mendapatkan ketiga nikmat ini yang hanya dapat diberikan di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini senang sekali kita bisa bersama di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan ini bulan yang sangat kita nanti-nantikan, di mana 2 bulan sebelumnya kita telah menanti kedatangan bulan ini dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika kita mencapai di bulan suci Ramadan ini, apa saja yang dapat kita lakukan? Tentunya meningkatkan amal-amal ibadah kita yang wajib kita tingkatkan dan yang sunnah kita hidupkan, sehingga kita dapat bersama-sama menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya menyampaikan tentang materi zakat dikelola dengan produktif. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bahas mengenai zakat yang produktif, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 82 ayat yang memerintahkan kita untuk berzakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah salat dengan zakat di 27 ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita lagi di surat An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan berkah. 2 ayat yang saya bacakan ini adalah ayat memerintahkan kita untuk berzakat. Ayat ini bersifat umum, memerintahkan kita untuk berzakat. Timbul pertanyaan, kemana kita menyalurkan zakat ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita kembali pada sebuah ayat yang mengkhususkan. Ayat ini khusus diperintahkan kepada amil-amil zakat, yaitu surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha wa sholli alaihim innas sholata sakanun lahum wallahu samii'un alim. Pungutlah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena doa kamu itu membawa ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ayat yang ketiga yang saya baca ini adalah ayat khusus kemana zakat itu harus dibayarkan. Inilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa yang terbaik kemana kita membayar zakat. Apakah melalui amil-amil zakat atau langsung kita distribusikan? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada amil untuk memukul zakat-zakatnya orang-orang kaya, orang yang sudah mencapai nisab, orang yang sudah mencapai waktunya dengan sebesar 2,5%. Bapak-bapak dan Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, ternyata zakat ini ibadah yang mempunyai petugas. Siapakah petugasnya? Itu amil-amil zakat.
Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh amil-amil untuk memungut zakatnya sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, ternyata Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Siapakah golongan-golongan itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat itu diberikan kepada golongan, kepada 8 asnaf di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah kepada fakir, hanyalah kepada miskin, amil yang mengurus zakat, yang dilunakkan hatinya yaitu mu'allaf, kemudian untuk memerdekakan budak hamba sahaya, untuk memerdekakan atau untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian orang yang terputus bekal dalam perjalanan. Ini sebuah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha bijaksana. Bapak-bapak dan Ibu rahmatullah, ternyata zakat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan 8 golongan yang berhak menerimanya, menetapkan pos-posnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perintah bagaimana teknik penyaluran dan pendistribusiannya. Nah, dalam teori hukum Islam, ketika sebuah permasalahan tidak dijelaskan secara rinci di Al-Qur'an dan hadis, maka jalan penyelesaiannya adalah metode ijtihad, pendekatan akal, pendekatan para pendapat-pendapat ulama. Nah, apakah zakat ini boleh disalurkan dalam bentuk konsumtif atau boleh disalurkan dalam produktif? Nah, salah satu ijtihad, salah satu pendapat Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat menyatakan bahwa pemerintah Islam dibolehkan menggunakan uang zakat untuk membangun pabrik-pabrik, membangun perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan dan keuntungannya untuk para fakir miskin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para fakir miskin itu sepanjang masa. Inilah pendapat bahwa dana zakat itu boleh diproduktifkan. Nah, para pengelola zakat dituntut untuk kreatif. Para pengelola zakat, para amil zakat dituntut untuk memahami hukum Islam, dituntut untuk profesional, supaya zakat ini bisa melahirkan manfaat yang berkepanjangan, bisa melahirkan manfaat yang sustainable, yang berkelanjutan. Nah, bagaimana supaya zakat ini bermanfaat? Maka dana zakat tidak saja disalurkan dalam konsumtif, tapi perlu pentasyarufan dalam bentuk produktif. Produktif berasal dari kata bahasa Inggris, productive, artinya menghasilkan yang banyak. Produktif secara umum artinya menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan sebuah barang. Supaya dana zakat itu menghasilkan sebuah barang, menghasilkan sebuah karya, menghasilkan yang banyak hasilnya, maka dana zakat ini boleh kita produktifkan. Nah, bagaimana amil-amil, bagaimana pengelola zakat ini bisa memproduktifkan dana zakat ini? Salah satunya dengan memberikan modal kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Barangkali golongan yang berhak menerima zakat yang bisa diproduktifkan ada 2 golongan. Pertama, golongan fakir dan golongan miskin. Ketika fakirnya masih membutuhkan konsumsi, diberi makan dulu. Ketika fakir atau miskinnya sakit, maka diobatin. Nah, setelah itu maka diberikan modal untuk bekerja. Dengan bekerja, maka insya Allah mendapatkan penghasilan, membuka lapangan kerja, sehingga para mustahik tadi ini tidak lagi tergantung pada pemberian. Hari ini dia bisa menerima zakat, besok dia akan berzakat. Nah, inilah salah satu manfaatnya kenapa zakat itu diproduktifkan, supaya melahirkan manfaat yang sustainable, yang berkelanjutan. Ada prinsip, kalau mustahik ini dikasih ikan, maka kita kasih makan sehari. Tapi kalau mustahik dikasih kail, maka itu dengan memberikan makan kepada mustahik selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, supaya zakat ini bisa diproduktifkan, maka satu, Bapak dan Ibu yang sudah wajib zakat, maka keluarkanlah zakatnya kepada amil-amil zakat. Karena memang perintahnya mengeluarkan zakat kepada amil-amil zakat, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 103, amil-amil disuruh untuk memungut zakat. Yang kedua, supaya dana zakat ini bisa produktifkan, maka ada amil yang akan melakukan asesmen, melakukan pengkajian, kira-kira yang cocok ini diberikan modal apa. Mudah-mudahan dengan zakat diproduktifkan, maka kemiskinan di sebuah daerah dapat dientaskan dengan zakat. Orang-orang yang lemah di sebuah wilayah itu dengan mendapatkan zakat produktif menjadi kuat.
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk selamanya. Inilah salah satu fungsi, salah satu manfaat jika zakat itu diproduktifkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berikan manfaat. Atas nama Majelis Ulama bekerjasama dengan Tribun Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 dan selamat menunaikan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memaksimalkan diri beribadah di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.